Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Prof. Kartono dan Bapak Dr. Mulyono. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal pendidikan matematika untuk artikel yang keempat. Pada kesempatan kali ini saya mengambil judul The Effect of Creative Thinking Education in Enhancing Creative Self-Efficacy and Cognitive Motivation, yaitu pengaruh pendidikan berpikir kreatif untuk meningkatkan self-efficacy kreatif dan motivasi kognitif. Saya mengambil judul ini karena masih ada keterkaitan antara judul tersebut dengan rencana judul disertasi saya, yaitu yang berjudul Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis, Kreatif, dan Self-Efficacy melalui Pembelajaran Berbasis Masalah dengan Pendekatan Konstruktivisme pada mata kuliah Kalkulus berbasis Unity of Science. Jadi di sini ada kaitannya, yaitu ada tentang berpikir kreatif, self-efficacy. Jadi saya mengambil judul yang tadi. Pendahuluan. Kemampuan berpikir kreatif itu akan menjadi salah satu prioritas dalam pendidikan abad 21 dalam rangka menghadapi ledakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya kemampuan berpikir kreatif, maka akan mampu memunculkan ide-ide baru yang unik, orisinal untuk mengatasi masalah. Ada beberapa hambatan dalam berpikir kreatif, antara lain kurang percaya diri, merasa kurang mampu atau berdaya, sukar menerima perubahan. Menurut Kongelelo dan Davis untuk meningkatkan pemikiran kreatif dengan strategi bisa curah pendapat atau brainstorming dalam pemecahan masalah dan imajinasi kreatif. Ini merupakan tujuan pendidikan kreatif, antara lain yaitu yang pertama, dengan pendidikan kreatif itu dapat meningkatkan kesadaran kreativitas siswa. Siswa akan makin sadar untuk melakukan kreativitas. Yang kedua, membantu siswa untuk mendapatkan sikap yang positif agar mendapatkan ide-ide yang kreatif. Yang ketiga, dengan adanya kesadaran hambatan kreativitas dan berusaha mengatasinya, maka siswa tersebut akan berusaha bagaimana cara mengatasi hambatan kreativitas yang dia miliki. Dia akan makin sadar. Yang berikutnya, tujuan pendidikan kreativitas antara lain dapat mendorong imajinasi, pertanyaan, dan semangat humor, dan juga pencarian petualangan. Cara menumbuhkan pendidikan kreatif antara lain dengan brainstorming, pertanyaan terbuka, melukis, menulis, dan sebagainya. Self-efficacy. Menurut Bandura, mendefinisikan self-efficacy kreatif sebagai keyakinan seseorang individu tentang kemampuan mereka untuk melakukan perilaku kreatif dan menghasilkan produk-produk yang kreatif. Self-efficacy mencerminkan kepercayaan seseorang pada kemampuan mereka untuk melakukan tugas secara kreatif dan optimis. Self-efficacy dalam berpikir kreatif juga mengacu pada kondisi mental internal yang diwakili oleh keterampilan, kelancaran, fleksibilitas, elaborasi, dan orisinalitas. Keterampilan ini memungkinkan individu untuk menghasilkan ide-ide yang cocok. Self-efficacy dalam kinerja kreatif mengacu pada kondisi sosial eksternal yang diwakili oleh faktor-faktor seperti motivasi, kepribadian, dan konteks sosial. Sekarang kita akan bahas tentang motivasi kognitif. Motivasi kognitif itu motivasi itu mengacu pada kecenderungan seseorang untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan motivasi kognitif itu mengacu pada keinginan yang berkesinambungan untuk mendapatkan pemahaman dan ilmu pengetahuan. Motivasi kognitif memainkan peran penting dalam perilaku akademik, mengatur informasi dan mengkoneksikan semua informasi oleh siswa. Jenis-jenis motivasi. Motivasi itu ada yang dari dalam dan ada yang dari luar. Yang dari luar kita sebut motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar individu, seperti hadiah, hukuman, dan lain-lainnya. Yang kedua, motivasi intrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari dalam individu itu sendiri, seperti motivasi kognitif,
bagaimana adanya keinginan dan kesiapan untuk melakukan tugas, itu contohnya. Kemudian ada motivasi kognitif. Motivasi kognitif merupakan kecenderungan untuk mendapatkan informasi tentang topik, ide, atau peristiwa yang diberikan melalui perilaku eksplorasi. Motivasi kognitif dalam belajar terdiri dari beberapa elemen seperti rasa ingin tahu, preferensi tantangan, eksplorasi, tanya jawab, dan penguasaan materi. Motivasi kognitif adalah prediktor kreativitas individu karena tantangan dan kenikmatan muncul dari pekerjaan diri sendiri. Hubungan antara motivasi kognitif dan kreativitas. Ada hubungan yang kuat antara motivasi kognitif dan kreativitas. Individu dengan motivasi kognitif cenderung mencari permasalahan untuk diselesaikan dengan kreativitas mereka. Untuk meningkatkan motivasi kognitif siswa, guru harus memberikan suasana belajar yang aman tanpa kecemasan dan menghindari menciptakan kompetisi yang memanas di antara siswa atau lebih menekankan kepada keberhasilan. Csikszentmihalyi mengungkapkan bahwa meningkatkan motivasi kognitif adalah langkah pertama dalam menghasilkan kreativitas. Cara meningkatkan motivasi kognitif. Untuk meningkatkan motivasi kognitif dapat dilakukan dengan melakukan permainan imajinatif dan teka-teki, membantu siswa memahami apa yang tidak mereka ketahui, dan menghindari inkonsistensi dalam pengetahuan mereka. Sekarang permasalahan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah yang pertama, pemikiran kreatif adalah prioritas di zaman modern, tapi banyak lembaga pendidikan yang menggunakan metode pengajaran yang fokus pada hafalan dan mengabaikan proses berpikir kreatif. Mereka tidak berusaha menggunakan motivasi kognitifnya, rasa ingin tahu, eksplorasi dalam menangani topik baru. Mereka hanya bergantung pada apa yang mereka terima dalam perkuliahan yang bersifat tradisional. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi efektivitas pemikiran kreatif dalam dunia pendidikan untuk meningkatkan self-efficacy kreatif dan motivasi kognitif siswa perempuan di perguruan tinggi Princess Alia. Hipotesis. Hipotesis dalam penelitian ini ada dua, yaitu yang pertama, tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik dari pendidikan berpikir kreatif terhadap self-efficacy kreatif siswa perempuan di Princess Alia University College. Yang kedua, tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik dari pendidikan berpikir kreatif pada motivasi kognitif siswa perempuan di Princess Alia University College. Metode penelitian. Penelitian ini menggunakan metode eksperimen semu. Pemilihan sampel sebagai kelas eksperimen dan kelas kontrol dilakukan secara berbasis sampel, yaitu mengambil sampel dengan pertimbangan tertentu. Yang kedua, kedua kelompok dilakukan pretest dengan yang sebelumnya kelompok eksperimen dilakukan pembelajaran dengan metode berpikir kreatif dan kelompok kontrol tidak. Setelah itu, skala self-efficacy kreatif dan motivasi kognitif diberikan kepada kedua kelompok sebagai post-test. Skala self-efficacy kreatif. Skala self-efficacy kreatif ada 21 pertanyaan dengan 2 dimensi utama, yaitu self-efficacy di bidang kreatif seperti kelancaran, fleksibilitas, elaborasi, dan originalitas. Yang kedua, kinerja kreatif, yaitu yang meliputi kemandirian diri dan belajar untuk kreativitas, komunikasi dan promosi kreativitas, dan melestarikan kepribadian kreatif. Validitas self-efficacy kreatif. Validitas self-efficacy kreatif dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan validitas wajah. Ini merupakan cara memvalidasi yang dilakukan oleh 8 orang juri pengajar di Princess Alia College dan King South University. Yang kedua, validitas isi. Hasilnya valid secara signifikan dengan tingkat 5%. Tingkat kesalahan 5%. Skala motivasi kognitif. Dimensi motivasi kognitif terdiri dari rasa ingin tahu kognitif, ada 14 item pertanyaan, eksplorasi ada 11 item, dan jenis pertanyaan ada 11 item. Hasil dari validitas motivasi kognitif adalah valid secara signifikan. Sistem penilaian. Skala tersebut menggunakan skala peringkat 5 poin yang berkisar dari selalu atau hampir selalu benar dengan skor nilai 5 dan terendah, skor maksimalnya 5, terendahnya 1. Semua jenis pertanyaan adalah pertanyaan yang positif. Variabel penelitian. Variabel penelitian ini ada 2 variabel, yaitu variabel bebas dan variabel dependen. Variabel bebas
di sini adalah pendidikan berpikir kreatif dan variabel tak bebasnya atau dependen yaitu efikasi diri kreatif atau self-efikasi kreatif dan motivasi kognitif. Hasil penelitian. Ini adalah hasil penelitian rata-rata dari kelompok kontrol dan kelompok eksperimen untuk self-efficacy. Yaitu dari data ini terlihat bahwa kelompok kontrol ada 24 orang, kelompok eksperimen 20 orang. Kemudian rata-rata untuk kelompok kontrol 3,41 dan kelompok eksperimen 3,76. Setelah dilakukan uji ANOVA untuk mengetahui pengaruh dari pembelajaran berpikir kreatif, maka didapatkan data seperti ini, bahwa untuk yang dimensi dari self-efficacy, yaitu thinking dan performance. Untuk thinkingnya signifikansinya adalah 0,002 dan untuk performance 0,005. Keduanya kurang dari 0,05, maka artinya ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam hal self-efficacy, pengaruh creative thinking education terhadap self-efficacy. Ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tabel ANOVA yang ketiga, tabel 3 ini adalah tabel ANOVA dari pengaruh creative thinking terhadap efficacy. Karena signifikannya adalah 0,036, di mana kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata self-efficacy antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Pengujian hipotesis yang kedua. Di hipotesis yang kedua di sini setelah dilakukan pengujian, maka untuk hipotesis keduanya sendiri berbunyi tidak ada pengaruh yang signifikan secara statistik dari pendidikan berpikir kreatif pada motivasi kognitif siswa perempuan di Prince Alia University College. Ini adalah hasil pengujian dari hipotesis yang kedua, di mana untuk yang dimensi cognitive motivation ada 3 dimensi, yaitu curiosity, exploration, dan questioning. Rata-rata untuk kelompok kontrol pada curiosity atau rasa ingin tahu rata-rata 3,64 dan kelompok eksperimen 4,04. Untuk eksplorasi pada kelompok kontrol rata-ratanya adalah 3,58, sedangkan kelompok eksperimen 3,97, lebih besar kelompok eksperimen. Dan untuk questioning adalah kelompok kontrol 3,64 dan pada kelompok eksperimen 3,82. Dilihat dari tabel ANOVA ini, tabel ANOVA yang kelima, dia signifikan dalam grup untuk kelompok untuk dimensi curiosity dan eksplorasi, keduanya adalah kurang dari 0,05. Artinya ada perbedaan antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen pada motivasi kognitif. Artinya bahwa pada kelompok eksperimen berbeda secara signifikan dalam hal curiosity sama eksplorasi dibandingkan kelompok kontrol. Sedangkan pada dimensi questioning, karena signifikannya 0,22, itu lebih besar dari 0,05, artinya tidak ada perbedaan antara kelompok kontrol sama kelompok eksperimen dalam hal questioning. Hanya ada 2 saja yang berbeda, 2 dimensi, yaitu curiosity sama eksplorasi. Pada tabel 6 ini menunjukkan uji ANOVA untuk mencari pengaruh dari creative thinking education terhadap cognitive motivation. Dari tabel ANOVA terlihat bahwa signifikannya adalah 0,005 kurang dari 0,05, yang menandakan bahwa ada perbedaan secara rata-rata antara kelompok kontrol dan kelompok eksperimen dalam hal pengaruh creative thinking terhadap cognitive motivation.
Pembahasan hipotesis yang pertama. Hipotesis yang pertama adalah tidak ada pengaruh pendidikan berpikir kreatif terhadap self-efficacy kreatif. Maka tadi sudah dibahas bahwa ternyata ada pengaruh dari pendidikan kreatif terhadap self-efficacy kreatif yang meliputi berpikir kreatif dan kinerja kreatif. Jadi H0-nya ditolak, yang diterima adalah H1-nya. Kemudian, pendidikan berpikir kreatif membantu siswa memperoleh strategi yang efektif dan melakukan kegiatan yang mengarah pada produksi ide-ide baru dan orisinal. Misalnya brainstorming, sintetik, dan sinektik, dan kegiatan kooperatif berpikir kreatif. Kegiatan curah pendapat atau brainstorming dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Kegiatan kooperatif juga dapat meningkatkan kemampuan berpikir kreatif. Untuk yang hipotesis kedua, yaitu tidak ada pengaruh pendidikan berpikir kreatif terhadap motivasi kognitif juga ditolak. Yang diterima adalah H0, ada pengaruhnya. Dalam hal curiosity atau rasa ingin tahu dan eksplorasi ada perbedaan antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Tapi dalam hal pertanyaan tidak ada perbedaan. Siswa yang melakukan kegiatan yang menarik perhatian mereka akan lebih kreatif dibandingkan individu yang melakukan sesuatu karena keterpaksaan. Berdasarkan pembahasan tadi semua, maka dapat direkomendasikan oleh peneliti, yaitu yang pertama, menanamkan pendidikan berpikir kreatif dalam hal kurikulum atau kursus di perguruan tinggi. Yang kedua, meningkatkan self-efficacy kreatif mahasiswa melalui kegiatan kreatif. Yang ketiga, meninggalkan metode pembelajaran tradisional dan menggunakan metode-metode yang bervariasi untuk meningkatkan pemikiran kreatif dalam pembelajaran. Demikian presentasi dari saya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.